Banyak yang meramalkan wave berikutnya dari teknologi cryptocurrency adalah Web 3.0. Namun, banyak dari kita yang masih belum memahami apa itu Web 3.0 dan fungsinya untuk para pengguna seperti kita. Untuk itu, mari kita sama-sama mempelajari apa itu Web 3, dan untuk itu selamat datang. Untuk yang baru datang dan nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini untuk baca disclaimer ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini saya menemukan artikel menarik ya dari Sertik, nanti bisa saya taruh linknya di deskripsi. Nah, di sini lumayan bagus ya pembahasannya apa itu Web3. Sini kita akan bahas bareng-bareng. Nah, jadi Web3 ini dimulai dari 1990, di 1990-an sampai 2004 ya. Itu untuk Web 1. Jadi Web 1 atau Web 1.0 itu di mana internet terus berkembang pesat sambil mengubah dunia seperti yang kita kenal. Semuanya dimulai dengan Web 1.0 yang disebut juga hanya baca atau web statis, di mana situs yang memiliki konten statis terutama dalam format teks dan gambar, beberapa menggambarkannya seperti satu arah ya. Itu sempit di mana pembuat konten dilakukan oleh beberapa orang terpilih. Jadi hanya orang-orang terpilih aja yang ngembangin konten dan informasi sebagian besar dari direktori yang membuat sangat sulit bagi pengguna untuk menemukan informasi yang relevan. Nah, itu jadi Web 1.0 itu interaksinya kurang ya. Jadi dia tuh kayak Wikipedia yang besar cuman dengan gabung-gabungan hyperlink gitu. Dan di Web 1.0 juga baru ada muncul tuh Java atau Adobe Flash ya, dimana yang kurang tampilannya masih belum sebagus sekarang lah. Nah, di tahap selanjutnya ini kita udah masuk nih di Web 2.0, dimulai dari 2004 sampai sekarang. Nah, atau web sosial yang lebih interaktif berkat kemajuan teknologi web seperti JavaScript, HTML5, CSS3, dan lain-lain. Nah, platform yang terkenal yaitu YouTube, Facebook, MySpace, Wikipedia, lain-lain. Nah, ini Web3 mengacu pada versi internet kebanyakan kita kenal sekarang. Nah, munculnya Web3 didorong sama inovasinya ada 3 ya, seluler, sosial, dan cloud. Di mana internet yang didominasi oleh perusahaan besar menyediakan layanan dengan imbalan data pribadi Anda. Nah, ini nih, salah satu concern terbesar di Web 2.0 itu adalah mereka menyediakan layanan, cuman imbalannya data pribadi kita yang perusahaan-perusahaan besar itu miliki gitu. Dan banyak orang yang sadar nih kalau pentingnya data pribadi itu ketika berada di tangan perusahaan-perusahaan besar ini, karena memang ada beberapa case ya, itu mereka melakukan hal-hal yang kurang etis gitu. Jadi ini akan membawa kita ke tahap berikutnya yaitu Web 3.0. Nah, untuk apa itu dan perubahannya apa? Nah, ini banyak orang yang mengatakan bahwa Web 3.0 menggunakan etos Web 1 yang terdesentralisasi dan diatur oleh komunitas dengan fungsionalitas Web 2 yang canggih dan modern. Sambil meningkatkan Web 2, Web 3 juga memiliki berbagai karakteristik lain yang membantu mengubah internet seperti jadi dapat diverifikasi ya kalau Web3. Itu tidak perlu saling percaya atau trustless. Mereka punya pemerintahan sendiri, self-governance, nggak perlu izin, terdistribusi dan kuat, stateful, dan pembayarannya bisa. Nah, ini gambarnya contoh Web 1.0, Web 2.0, sama Web 3.0. Jadi kalau Web 1 itu decentralized, Web 2 itu participatory atau centralized. Nah, nama Web3 itu no intermediate dan decentralized lagi nih. Jadi nanti Web3 ini hasil campuran dari Web 1 dan Web 2 lah. Gitu. Beberapa teknolog telah menyatakan bahwa Web3 dapat meningkatkan keamanan data, skalabilitas, dan privasi melampaui apa yang dilakukan oleh platform Web 2 tradisional. Gitu. Karena memang ini kalau di luar negeri ya, ini ada beberapa memang case di mereka
bahwa ada perusahaan besar ini menggunakan data orang untuk praktek yang kurang etis gitu. Keamanan dan privasi menjadi sangat penting. Satu perbedaan besar antara Web3 dan versi sebelumnya adalah token dan ekonomi token atau tokenomic ya. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya mereka butuh startup, ingin berkembang, mereka butuh ini visi, pendana. Nah, kalau ini di Web3 mereka kalau butuh dana bisa melalui menggunakan token yang disebut dengan tokenomic. Nah, 3 poin utama adalah tata kelola, transparansi, dan penjualan token. Dengan blockchain yang transparan, terbuka, dan publik, pembeli dapat melihat semua yang terjadi dengan perusahaan tempat mereka berinvestasi dan membeli token. Gitu. Salah satu keuntungan utama kripto adalah tata kelola komunitas. Nah, ini yang lumayan penting ya. Web3 menggabungkan etos Web1 dan Web2. Token memberikan hak properti, pada dasarnya kemampuan untuk memiliki sepotongan internet. Contohnya nih, kayak NFT nih. NFT memberi pengguna kemampuan untuk memiliki objek yang dapat berupa seni, foto, kode, musik, teks, objek, game, kredensial, hak tata kelola, akses, pas, dan lain-lain. Web3 adalah internet yang dimiliki oleh pembuat dan pengguna diatur oleh token gitu. Jadi contohnya kita sebagai pengguna atau pemilik data di Web3 itu gitu. Jadi, contohnya kayak kalau yang udah kenal sekarang ya NFT, nah kita kan punya nih misalnya kita input apa namanya barang-barang seni lah atau gambar seni gitu atau musik kita taruh di blockchain. Nah, itu kita sebenarnya udah berpartisipasi dalam Web3 itu gitu. Nah, ini apa namanya beberapa perbedaan utama antara Web 2 dan Web 3. Nah, ini ada misalnya contoh Web 2 dan Web 3 perbandingannya. Twitter bisa mensensor akun siapa aja atau tweet mana aja yang mereka rasa perlu disensor. Nah, cuman di Web 3 itu nggak bisa tuh karena memang sifatnya transparan gitu dan sifatnya uncensorable karena kontrolnya ada di decentralized. Nah, ini sebenarnya kalau pandangan pribadi ini bisa jadi pedang bermata dua ya karena kan ada norma-norma juga ya kalau kita. Cuman nanti di Web3 itu contohnya kayak gini. Payment services ini bisa ditolak gitu. Jadi kayak misalnya mau bayar sesuatu, orang mau bayar sesuatu bisa aja ditolak oleh payment services atau si tokonya. Cuman di Web3 ini nggak bisa. Ya pokoknya selama lu punya dompet, wallet, dan ada isinya, itu bisa melakukan pembayaran apapun dan tanpa personal data gitu. Terus ada lagi contoh server gig economy. Nah, ini kalau misalnya down, itu berefek pada penghasilan pekerjanya. Nah, kalau di Web3, server nggak bisa down karena memang dia decentralized ya. Jadi begitu decentralized, itu pasti di backup oleh ribuan komputer yang ada di dunia. Ada juga nih catatan mengapa pengembang lebih suka menggunakan di apps yang ada di Ethereum. Siapapun yang berada di jaringan memiliki izin untuk menggunakan layanan ini. Gitu. Tidak ada yang dapat memblokir Anda atau menolak mengakses layanan. Pembayaran dibangun melalui token asli. Nah, Ethereum adalah Turing Complete, artinya dapat memprogram apa saja. NFT, cryptocurrency, dan metaverse, dan entitas blockchain lainnya akan menjadi sangat penting untuk Web3. Tetapi juga lebih dari sekedar kripto, ini menawarkan cara baru menggabungkan aspek terbaik dari era sebelumnya. Banyak pengguna melihat internet sebagai hal yang statis bahkan tanpa memperhatikan berbagai tahapan yang telah dilaluinya. Tetapi masa depan internet adalah internet yang terdesentralisasi dan adil, di mana pengguna mengontrol data, identitas, dan takdir mereka sendiri. Nah, ini yang paling bisa ada di Web3 ya. Nah, di mana nantinya internet itu
akan terdesentralisasi, adil, jadi kita sebagai user itu mengontrol penuh data kita, identitas, atau takdir kita sendiri. Mungkin itu aja ulasan tentang Web3. Mudah-mudahan ulasan kita kali ini jadi kalian bisa lebih memahami apa itu Web3 dan apa kegunaannya ya buat kita ke depannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan kali ini. Terima kasih udah dengerin kita. Thank you semuanya.